Ya pemirsa, kita awali informasi pagi hari ini di hari libur panjang pemirsa dari informasi seorang selebgram yang diduga menjadi korban pelecehan seksual oleh oknum dokter, lagi-lagi dokter pemirsa. Ini di rumah sakit ternama di Malang, Jawa Timur. Ya, meski telah mengantongi kronologisnya, namun polisi masih menunggu laporan dari korban. Seorang selebgram asal kota Bandung berinisial Ki diduga menjadi korban pencabulan oleh oknum dokter di salah satu rumah sakit kota Malang, Jawa Timur. Polisi pun langsung menyelidiki kasus dugaan pencabulan. Korban diminta untuk segera melapor ke polisi. Ini kami dari Polresta Malang Kota, khususnya unit PPA Satreskrim Polres Malang Kota masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenaran tentang berita viral tersebut. Dan saat ini masih dilakukan penyelidikan siapa korban yang menjadi kasus adanya dugaan kasus pelecehan seksual. Korban dugaan pencabulan oleh oknum dokter berencana segera melapor polisi. Namun melalui kuasa hukumnya, korban mengaku butuh waktu sebelum berani untuk melaporkan peristiwa yang dialami pada tahun 2022. Akan melaporkan si oknum dokter ini secara pidana Undang-Undang TPKS. Oke, yang jelas kerugian secara mental ya, kerugian imaterial ya yang jelas ya. Karena ini kejadian tahun 2022. Tahun 2022 sampai sekarang udah 3 tahun. Bayangkan bagaimana rasanya, bagaimana trauma yang dihadapi korban selama 3 tahun ini memendam karena takut untuk speak up. Yang pada akhirnya hari ini korban speak up, kemarin ya korban speak up mengeluarkan unek-uneknya. Jadi saya bisa membayangkan bagaimana keresahan yang dialami korban selama ini 3 tahun ini. Sebelumnya dalam unggahan selebgram, Q mengaku diminta menanggalkan pakaiannya selama proses pemeriksaan detak jantung. Tak hanya itu, korban juga mengaku oknum dokter dengan sengaja diduga menyentuh area sensitif korban. Pelaku pun berusaha merekam menggunakan ponsel. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, ini Syabrina juga pemirsa, ini menjadi keresahan banyak sekali masyarakat. Betul. Bahkan informasi sudah beredar di media sosial ini bahwa Indonesia sedang darurat kejahatan seksual. Betul sekali, ini miris sekali ya Pram. Kemarin, dokter yang seharusnya menolong, menjadi tempat yang aman bagi pasien, justru berbuat hal seperti itu. Iya benar sekali, harus dokter juga sebagai pionir untuk kepercayaan dan mendekatkan diri kepada sistem kemanusiaan gitu. Ini malah berbuat hal demikian. Ini belum usai kasus kemarin yang dari Garut juga ada, dari Bandung juga ada. Ini muncul lagi oknum dokter. Jadi kejahatan seksual ini tidak pandang bulu sebenarnya. Iya, dan pelakunya tidak pandang juga dimanapun tempat prakteknya. Ada mau di klinik, di rumah sakit, dimanapun tuh bisa gitu. Semoga menjadi rumah sakit dan juga segala dinas pendidikan ini juga bisa bekerja sama lagi, biar mengevaluasi sama-sama. Karena cukup memiriskan sekali ya, dokter kok bisa melakukan hal seperti itu pemirsa. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono mengecam keras aksi pelecehan seksual yang dilakukan oleh sejumlah oknum dokter. Ya pemirsa, Kemenkespon ini akan memberikan sanksi berat bagi pelaku, diantaranya dengan mencabut surat izin praktek pemirsa. Dari sumpah dokter. Sumpah dokter kan memberikan pelayanan. Dari zaman dulu saya juga dokter, saya juga belajar kedokteran. Jadi saya tahu bagaimana kita dididik etika untuk menjalankan profesi ini. Apalagi kalau ada kegiatan-kegiatan yang bersifat asusila, maka nanti ini akan ditindaklanjuti tidak hanya dari aspek etikanya, tetapi akan ditindaklanjuti dari aspek hukum dan aspek legalitas aturan-aturannya. Ya pemirsa, terkait kasus dugaan pelecehan dilakukan oknum dokter di sebuah rumah sakit ternama di Kota Malang, polisi sudah mengetahui dan mempelajari kronologisnya. Nah, pemirsa, namun polisi di sini masih menunggu laporan korban terkait dugaan pelecehan seksual yang telah dipostingnya di media sosial dan hingga viral. Kami dari Polresta Malang Kota, khususnya unit PPA Satreskrim Polres Malang Kota masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenaran tentang berita viral tersebut. Dan saat ini masih dilakukan penyelidikan siapa korban yang menjadi kasus adanya dugaan kasus pelecehan seksual. Ya pemirsa, ini masih dari kasus pencabulan yang dilakukan lagi-lagi oleh oknum dokter pemirsa. Dugaan pelecehan dokter kandungan di Kabupaten Garut ini bertambah jadi 2 orang. Ya, hal itu diketahui usai
di 2 warga asal Garut mengadu sekaligus melaporkan peristiwa pelecehan ke Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Usai viral di media massa, korban dugaan pelecehan yang dilakukan dokter kandungan di Kabupaten Garut bertambah 2 orang. Hal tersebut diungkapkan tim hukum Jawa Barat Istimewa Jutek Bongso. Ia menuturkan 2 warga tersebut dilecehkan oleh MSF dengan modus saat pemeriksaan kandungan namun tidak dilakukan USG. 2 warga tersebut justru dilecehkan hingga mencoba dipaksa untuk membuka pakaiannya oleh pelaku. Jutek pun mengaku telah menerjunkan timnya untuk menelusuri terkait laporan dari keluarga 2 korban tersebut untuk memberikan pendampingan dan perlindungan hukum bagi korban. Kami dapat pastikan hari ini kami menangani 2 korban bukan atau berbeda dari korban yang viral, tapi oleh dokter yang sama, di klinik yang sama. Kalau yang viral itu kan yang USG itu kan. Iya. Nah, kalau ini perlakuannya, satu ada yang oleh dokter, oknum dokter yang sama ini, ya diperlakukan, dipelecehkan klien kami, ada 2 orang ya. Satu adalah di raba-raba, lalu dipeluk, lalu dipaksa untuk buka bajunya, lalu ditendang oleh klien kami ini. Lalu tidak terjadilah ruda paksa. Satu. Yang satu lagi adalah ini baru selesai ini katanya di raba-raba, ya dilecehkan lah, ya, dan melapor. Jadi 2 korban inilah yang melapor kepada kami. Artinya ada korban lain lagi yang kepada oknum dokter ini, ya, bukan di rumah sakit tapi di klinik. Sebelumnya, Polres Garut telah menetapkan dokter kandungan berinisial MSF sebagai tersangka dan telah dilakukan penahanan usai terbukti melakukan pelecehan. Dengan adanya 2 warga yang mengaku korban MSF pun kini bertambah 2 orang menjadi 4 orang. BB flash disk ya, itu BB flash disk itu adalah kopi dari decoder CCTV yang sempat viral. Dan isinya adalah yang viral itu tadi, yang sempat menjadi viral di media sosial. Decoder dan peralatan sudah kita amankan, kemudian kita juga copy untuk keaslian, untuk mencari apakah video tersebut identik dengan apa yang viral selama ini. Kemudian tentu isinya itu terkait yang viral antara korban dan pelaku, yang dimana salah satu korban sampai saat ini kami masih komunikasikan secara intens dan kami menghimbau untuk beliau dapat membuat laporan secara tertulis ke kepolisian agar proses permasalahan dan proses penyidikan bisa tuntas. Polisi menyebut penetapan tersangka atas laporan seorang wanita berusia 24 tahun yang mengaku dilecehkan di rumah orang tuanya serta di kamar kos tersangka. Korban pun akhirnya melapor pada 15 April lalu. Ya, selesai korban melaksanakan pemeriksaan, kemudian akan pergi kembali ke rumahnya karena pada saat datang itu yang bersangkutan ke rumah korban itu menggunakan ojek online. Kemudian tersangka ini akan pulang dan meminta untuk diantarkan ke kos-kosan si tersangka ini, ya. Kemudian sesampainya di kos-kosan, korban hendak membayar jasa suntik vaksin donor secara tunai, tetapi tersangka menolak dan alasan malu. Ada yang melihat dan meminta membayar di dalam kamar kos. Nah, ketika di dalam kamar kos ini tersangka secara paksa meraba-raba bagian tertentu dan bagian tertentu lainnya dalam baju sehingga kuat melakukan perlawanan. Sementara itu, terkait dugaan pelecehan seksual yang videonya tengah viral, polisi menyebut korban hingga kini belum membuat laporan resmi. Tim Liputan iNews melaporkan.